pada rotator cuff ini. Dia keluhannya nyeri, buat ngangkat ini susah, tapi begitu kita bantu dia bisa kita bantu gerak. Nah, ini berarti kan problemnya karena otot yang buat menggerakkannya itu bermasalah. Nah. Halo Dokter Sumpada. Halo. Apa kabar Dok? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Oke Dok, aku mau tanya ya. Jadi aku tuh kan orangnya sering bepergian nih dari pagi sampai malam. Tapi kan tetap harus stylish dong gitu. Nah jadi suka bawa barang-barangnya tuh di tas kayak tas cangklong gitu yang cuma satu sisi. Nah itu tuh kadang suka bikin bahu aku sakit gitu sampai besoknya. Nah itu kalau aku terus-terusan pakai tas kayak gitu tuh bisa menyebabkan cedera bahu nggak sih Dok sebenarnya? Ya sebenarnya kalau pemakaian tas-tas yang di satu sisi seperti itu, apalagi kalau bebannya berat ya, jadi kan risikonya mungkin jadinya nggak imbang ototnya, jadi imbalance gitu ya. Kalau sampai menyebabkan cedera yang parah sih sebenarnya sih enggak. Lebih ke cedera ringan aja, strain atau tarikan di ototnya atau muscle imbalance saja sebenarnya. Oh, I see. Nah, kalau cedera-cedera bahu gitu kan, kadang kita suka lihat ya, teman-temanku juga ada tuh yang beberapa kayak susah gerak, ada yang bilang cedera bahu, orang tua juga banyak gitu. Nah, boleh diceritain nih Dok ke Maya Friends di rumah, apa aja sih jenis-jenis cedera bahu tuh dan biasanya penyebabnya tuh apa aja gitu kalau bukan karena tas yang berat? Jadi kalau untuk cedera bahu ya kita biasanya paling gampang kita bagi populasinya kan dua ya, jadi yang usia tua sama usia muda. Nah kalau yang usia muda itu kan karena banyak aktivitas yang berat dan juga hal-hal yang berisiko, biasanya cederanya berhubungan dengan trauma atau kejadian kecelakaan atau yang berhubungan dengan hobi-hobi olahraga yang berat, mungkin misalnya bola atau basket, volley, itu bisa lebih rentan cedera. Nah cederanya itu di persendian utamanya kan namanya kita sebut ini ya, sendi glenohumeral. Yang di sini ini sendi yang istilahnya bonggol sama tulang belikat. Nah ini bila ada cedera atau dislokasi, risikonya kan sendinya bisa dia bergeser ya, kita sering dislokasi. Ini bahu ini sendi yang paling mobile istilahnya ya, jadi dia yang risikonya dislokasi itu ini satu. Terus bisa juga cedera di satu sendi kecil yang di atas ini, namanya sendi acromio clavicular joint namanya. Ya ini juga yang menghubungkan tulang belikat sama tulang selangka. Ini juga cedera di sini bisa terjadi ya. Terus ada juga cedera namanya di rotator cuff. Jadi rotator cuff itu adalah otot-otot yang fungsinya menstabilkan antara tulang lengan atas sama tulang belikat ya. Jadi dia menghubungkan dua itu. Jadi fungsinya jadi seperti ini, nggak terlihat di sini ya, tapi sebenarnya kalau jadi dua tulang ini kan terpisah ya. Jadi fungsinya supaya dia tetap stabil, dia akan ditarik oleh otot-otot itu. Ada 4 otot ya, di depan ini subscapularis, terus di atas ini ada supraspinatus, di sini ada infraspinatus dan ada teres minor di sini. Sebenarnya ada satu lagi juga, tendon long head bicep juga lewat di sini. Ini juga long head bicepnya juga beberapa yang muda ataupun yang tua juga bisa resiko cedera. Nah, kalau untuk yang rotator cuff itu kalau pada usia muda biasanya ya seperti yang saya bilang tadi ya, banyak terjadi kalau pada kegiatan trauma gitu lah, yang berhubungan dengan trauma, kecelakaan. Dan ini yang cukup sering terjadi pada populasi yang usia tua ya, di atas 50, 60 tahun, 70 tahun. Nah itu sering karena kualitas ototnya sudah tidak sebagus dengan yang usia muda, maka ini lama-lama kayak aus gitu ya. Kayak di setiap persendian kan istilahnya makin tua usia pasti sendinya makin aus ya, tua itu pasti terjadi. Nah ini karena bahu ini sendi yang distabilkan oleh otot-otot ya, jadi dia yang paling kena duluan pasti rotator cuff-nya dulu.
Oke, nah rotator cuff injury ini kan juga aku sering denger ya dok gitu di orang tuaku, di teman-teman orang tuaku gitu kayaknya banyak nih yang nyebutnya rotator cuff injury gitu. Nah itu penyebabnya sebenarnya apa dok itu maksudnya selain kalau dalam usia yang lebih tua gitu memang sudah umur ya gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya penyebab-penyebab yang mungkin lebih spesifik yang bisa misalnya mempercepat gitu atau memperparah gitu ketika itu terjadi? Ya, kalau kita hubungannya dengan faktor risiko ya, dengan pola hidup. Kalau misalnya mungkin pada orang-orang yang dengan kualitas otot, terus juga dengan gaya hidup yang lebih sehat, itu pastinya lebih kemungkinan terjadinya lebih kecil daripada mungkin orang-orang yang hidupnya kurang bisa menjaga pola hidupnya. Mungkin pasiennya ada penyakit-penyakit lain hiperkolesterol itu juga bisa, ataupun juga pola hidupnya kurang baik bisa terjadi kurang olahraga ya, itu bisa lebih berisiko. Kalau misalnya kualitas ototnya bagus, resikonya untuk terkena rotator cuff itu pada usia tua bisa lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Sebenarnya kalau untuk rotator cuff ini kan namanya juga dia otot ya. Jadi dia berhubungan berbanding lurus dengan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi misalnya kalau sudah usia tua tapi masih aktif, nah itu ini pasti ngeluh gitu kadang-kadang, ini kenapa kok sakit di bahunya ya. Jadi kalau pasien itu mungkin sehari-hari aktivitasnya lebih ringan, mungkin sehari-hari di rumah aja, terus juga udah paling cuma megang remote TV aja gitu. Ya jadinya kebutuhan untuk rotator cuff itu nggak terlalu banyak. Jadi mungkin walaupun dia rotator cuff-nya sudah banyak yang sobek, dia nggak akan terlalu banyak keluhan. I see. Oke, berarti sebenarnya kasarnya semua orang pasti nanti akan mengalami mungkin kayak rotator cuff karena ada faktor U gitu di situ ya my friends. Tapi yang bisa mengurangi sakitnya itu adalah bagaimana terus kita menjaga pola makan kita, pola hidupnya kita ya supaya otot-otot kita tetap kuat dan jadinya berkurang lah sakitnya gitu ya dok ya. Gitu. Kalau misalnya masih pengen aktivitas dengan baik gitu, misalnya pengen udah tua tapi pengen masih tenis atau golf gitu walaupun cedera rotator cuff, ya mungkin perlu ini penanganan ya. Tapi ada juga yang yang sudah aktivitas juga sudah nggak banyak, sehari-hari di rumah aja, ya udah deh mungkin walaupun rotator cuff-nya sudah udah nggak ada semua ya udah mungkin nggak perlu tindakan juga ya, itu bergantung dengan kebutuhan sehari-hari juga sih. Tapi sebenarnya untuk robekan rotator cuff itu ya pasti hampir pasti terjadi, tapi dengan derajat separah apa, terus juga mengganggu kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Ada yang ada rotator cuff-nya sobek tapi yang itu biasa aja gitu ya, nggak ada keluhan ya. Kalau diperiksa di MRI orang itu nggak ada keluhan bahu tapi kelihatan ada rotator cuff-nya ya belum tentu apakah itu sumber dari sakitnya, kita belum tahu kalau kita belum periksa keseluruhan. Oke. Nah berarti gejala paling gampang yang bisa dirasakan nih sama my friends di rumah kalau udah terkena rotator cuff injury ini apa dok? Apakah sakit yang kayak ditusuk-tusuk atau nggak bisa gerak apa gimana tuh dok? Nah, yang kalau pada nyeri bahu pada usia yang agak tua kan paling yang harus kita bedakan dengan nyeri yang asalnya dari leher. Nah, kalau nyeri dari leher itu biasanya dia keluhannya ada gangguannya sampai ke jari-jari tangan, mungkin kesemutan, kebas, kesetrum, itu dia sampai lebih dari sampai ke siku ke bawah, atau juga ada keluhan di sekitar leher atau wajah atau punggung belakang. Nah, itu kita curiganya malah ini jangan-jangan dari lehernya. Kita untuk ditegakkannya kan perlu pemeriksaan fisik dan penunjang di lehernya. Kemudian juga kalau misalnya yang sering juga disebut nih frozen shoulder nih. Nah, ini biasanya kalau ada nyeri bahu pada orang tua, sebagian orang masih mikirnya frozen shoulder. Padahal enggak seperti itu. Kalau frozen shoulder kan sebenarnya dia problem di kapsul sendi yang ini, di sendi glenohumeral ini, yaitu menebal dan mengkerut gitu. Jadi buat digerakkan dia kaku. Jadi ciri khasnya untuk frozen shoulder dia itu kaku ke semua arah gitu, baik dengan gerakan aktif maupun gerakan pasif yang kita coba bantu itu dia juga kaku. Nah, kalau pada rotator cuff ini dia keluhannya nyeri, buat ngangkat ini susah, tapi begitu kita bantu dia bisa kita bantu gerak. Nah, ini berarti kan problemnya karena otot yang buat menggerakkannya itu bermasalah. Nah,
gitu. Oke. Nah dok, kalau misalnya di sini ada my friends nih yang lagi nonton video ini dan mungkin, oh aku tuh kayaknya kena rotator cuff nih atau sudah terdiagnosis gitu kena rotator cuff dan lagi cari tahu gitu. Gimana sebenarnya penanganannya? Terus sakit nggak sih dok sebenarnya penanganannya tuh? Oke, kalau penanganannya tuh bisa yang dari paling ringan adalah kita edukasi ke pasiennya. Sebenarnya mau sehari-harinya ini butuh tuntutan seberat apa yang menggunakan otot bahunya. Kalau misalnya mungkin ya itu seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya sehari-hari cuma di rumah aja nyantai, ada punya pembantu, ya udah mungkin ya kita nggak perlu tindakan khusus ya, mungkin obat nyeri aja cukup atau fisioterapi ya. Tapi kalau misalnya sehari-hari masih ngerjakan kerjaan rumah tangga sendiri, naik kendaraan sendiri, terus mau olahraga masih ingin aktif, ya mungkin kita bisa lebih agresif ya. Kalau pilihannya kan memang paling ringan edukasi itu tadi, terus juga obat nyeri, fisioterapi, suntikan obat untuk mengurangi nyerinya atau untuk mematikan saraf yang bikin dia sakit, dan terakhir itu adalah operasi. Tapi itu untuk tiap-tiap orang itu beda, makanya kalau untuk tiap pasien dengan keluhan nyeri bahu itu harus kita gali dia kebutuhan sehari-harinya apa, kerjanya apa, di rumahnya ngapain aja, di rumahnya itu ada pembantu atau ada keluarga yang bantu untuk kehidupan sehari-hari, terus juga keluhannya itu bener-bener ganggu banget nggak? Misalnya kalau misalnya sampai ganggu sekali bahkan buat pakai baju dan mandi aja kesusahan, nah itu sudah tanda bahwa itu perlu penanganan. Ya kalau penanganan pasti kita coba tanpa operasi dulu, itu pasti kita coba obat dulu, fisioterapi dulu, suntik. Kalau memang ternyata semuanya berhasil, jalan terakhir memang operasi. Nah operasinya itu bisa berdasarkan keparahannya juga ya, kira-kira otot yang sobek itu masih bisa kita jahit atau tidak. Kalau memang memungkinkan kita jahit, ya kita bisa lakukan tindakan penjahitan otot rotator cuff itu bisa dengan operasi terbuka yang open gitu, cuma lukanya kan jadinya lebih lebar. Opsi lain tuh dengan artroskopi. Artroskopi ya? Ya, dengan operasi yang pakai luka-luka yang kecil-kecil. Ya, opsi lain kalau nanti ternyata ototnya nggak mencukupi untuk dijahit, biasanya kita ambil donor otot dari bagian paha untuk dinambal di situ. Dan jalan terakhir adalah dengan ganti sendinya. Ganti sendi itu kalau pilihan yang paling akhir sendiri, kalau sampai ototnya udah nggak bisa kita jahit, terus sendinya juga sudah rusak. Nah itu kita harus ganti sendi untuk mengubah biomekanik dari bahunya, jadi dia bisa buat angkat lagi. Jadi nanti menggunakan otot yang paling luar, otot deltoid buat menstabilkan dan gerakkan bahunya jadinya. Nah, dokter tadi kan sempat nyebut soal artroskopi ya, yang operasi tapi lukanya tuh kecil-kecil gitu. Nah, itu boleh dijelasin lebih lanjut nggak dok soal itu? Ya, kalau yang membedakan antara operasi artroskopi sama operasi yang dengan luka lebih besar yang operasi terbuka ya. Jadi kalau artroskopi kan kita pakai lubang-lubang yang kecil-kecil ya. Jadi insisinya mungkin nggak nyampe 1 atau 1,5 cm, tapi kita masukkan kamera ke dalam. Nah itu kamera dengan pembesaran, jadi unggulannya bisa lihat kelainan yang di dalamnya itu dengan lebih jelas ya. Jadi nanti kita juga masukkan alat-alat yang khusus buat masukkan jangkarnya untuk menjahitnya dan untuk proses penjahitan rotator cuff itu sendiri ya. Ya, keunggulannya kan memang lukanya kecil, jadinya kan juga recovery lebih nyaman di pasien dan juga secara kosmetik lebih baik. Gitu. Kalau kita habis melakukan artroskopi nih dok, kira-kira berapa lama sampai kita bisa kembali berolahraga atau beraktivitas yang normal gitu? Jadi pasca operasi biasanya sekitar 4 atau 6 minggu kan kita istirahatkan dulu otot bahunya. Berarti ya. 1,5 bulan ya? Ya, kita berdasarkan ini sih, kerusakan ototnya separah apa. Kemungkinan ya paling lama 6 minggu, baru nanti kita mulai latihan gerak bertahap. Targetnya nanti masuk bulan kedua itu sudah, bulan ketiga sudah bisa gerak penuh untuk bahunya, sudah bisa ngangkat tinggi. Nanti bulan ketiga itu diharapkan sudah bisa untuk fungsi yang ringan sehari-hari. Ya. Nanti untuk olahraga yang berat nanti di atas bulan keempat, bulan keenam, harapannya udah tercapai.
maunya olahraga apa nih. Oke, itu dengan artroskopi kira-kira timeline-nya seperti itu ya dok ya? Paling cepat 4 atau 6 Paling bulan. cepat 4 sampai 6 bulan. Baru bisa aktivitas yang high demand untuk olahraga berat itu mesti. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dokter Sumpade atas waktunya ngobrol-ngobrol sama kita hari ini soal rotator cuff injury. Dan buat Maya Friends nih di rumah, jangan lupa tadi kata Dokter Sumpade supaya kita tuh nggak terkena rotator cuff injury nanti ketika hari tua yang lebih parah ya dok ya. Berarti dari sekarang nih ketika muda, Maya Friends tuh di rumah harus menjaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, jaga pola hidup yang sehat. Bener ya dok ya? Baiklah, terima kasih banyak Maya Friends sudah menonton episode ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share dan juga komen ya konten di YouTube Maya Pada Hospital. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya @mayaPadaHospital. Salam sehat Maya Friends, sampai jumpa.